Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ika Fitria Dewi, NIM 10211870, akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia lembaga keuangan syariah. Yang pertama adalah pengertian manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Manajemen sumber daya insani konsen terhadap pengaturan aktivitas dan hubungan antar karyawan. Kegiatan manajemen sumber daya insani adalah seputar penentuan aktivitas karyawan, seleksi calon karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, serta aktivitas lain terkait dengan awal masuk karyawan hingga masa pensiun. Yang kedua adalah perkembangan manajemen sumber daya insani. Para ahli pada abad ke-20 mengembangkan manajemen sumber daya insani menjadi suatu bidang studi yang khusus mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Perkembangan manajemen sumber daya insani didorong oleh masalah-masalah ekonomis, politis, dan sosial. Manajemen sumber daya insani ini akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan peradaban teknologi dan perundang-undang negara-negara di dunia. Yang ketiga adalah komponen manajemen sumber daya insani. Yang pertama adalah pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut. Yang kedua adalah karyawan. Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan dalam suatu perusahaan dibedakan atas karyawan operasional dan karyawan manajerial. Karyawan operasional adalah setiap orang yang secara langsung mengerjakan sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan. Sedangkan karyawan manajerial adalah setiap orang yang berhak memerintah bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya yang dikerjakan sesuai dengan perintah. Karyawan manajerial ini dibedakan atas manajerial lini dan manajer staff. Manajerial lini adalah seorang pemimpin yang mempunyai wewenang staf, berhak dan bertanggung jawab langsung merealisasi tujuan perusahaan. Sedangkan manajer staf adalah pemimpin yang mempunyai wewenang staf yang hanya berhak memberikan saran dan pelayanan untuk memperlancar penyelesaian tugas-tugas manajer lini. Yang ketiga adalah pemimpin dan manajer. Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Yang keempat adalah fungsi manajemen sumber daya insani. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang keempat adalah pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Yang kelima adalah pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk menempatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam adalah pengembangan. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan penelitian. Yang ketujuh adalah kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedelapan adalah pengintegrasian. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Yang kesembilan adalah pemeliharaan.
Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Yang ke-10 adalah kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya insani yang paling terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Yang ke-11 adalah pemberhentian. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Yang selanjutnya adalah kualifikasi sumber daya insan bank syariah. Secara ideal, lembaga keuangan syariah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang insan, yaitu pertama, bagi pemegang saham atau investor, diperlukan sikap dan perilaku yang fokus dalam memahami dan menetapkan pilihan pada lembaga keuangan syariah, termasuk jenis banknya, mengerti akan waktu yang tepat untuk menginvestasikan dan menambah modal di lembaga keuangan syariah, serta profesional dalam memahami batas-batas baik, wewenang, dan kewajiban atau tanggung jawab sebagai pemilik modal. Yang kedua adalah bagi pengelola lembaga keuangan syariah. Bagi pengelola lembaga keuangan syariah adalah fokus dalam menyelesaikan perkembangan lingkungan dan pasar yang mempengaruhi roda usaha lembaga keuangan syariah, menghargai waktu sebagai unsur pelayanan jasa lembaga keuangan syariah, serta mempunyai kemampuan teknis kelembagaan keuangan syariah yang tinggi dan komitmen moral etis. Upaya pengelolaan SDM yang dipergunakan untuk memenuhi kualifikasi yang ihsan paling tidak difokuskan pada 4 hal. Yang pertama, masalah peningkatan pemahaman tentang sistem lembaga keuangan syariah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep-konsep syariah dalam pengembangan produk, landasan moral agamis dan etika bisnis Islam. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman bagi usaha lembaga keuangan syariah sehingga dicapai integrasi dalam komitmen yang tinggi. Yang keempat, meningkatkan pendidikan teknis individual dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun cara yang dapat digunakan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, yang pertama adalah assessment. Assessment adalah suatu proses untuk membedakan dan menggambarkan sesuatu yang menggunakan angka secara objektif dan tepat. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar melamar ke bank. Sedangkan pengertian seleksi merupakan proses pemilihan calon karyawan yang telah direkrut melalui berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Yang ketiga adalah penempatan. Penempatan adalah penempatan sumber daya manusia yang dilihat sebagai proses pencocokan. Yang keempat adalah pelatihan. Pelatihan adalah sebuah proses di mana orang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan organisasional. Yang kelima, pengembangan diri. Pengembangan mewakili usaha-usaha meningkatkan kemampuan para karyawan untuk menangani beraneka tugas dan untuk meningkatkan kapabilitas yang dibutuhkan oleh pekerjaan saat ini. Yang keenam, pengembangan karir. Usaha pengembangan karir ditargetkan oleh personil manajerial untuk melihat di luar pekerjaannya saat ini dan untuk mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi berbagai pekerjaan di masa yang akan datang dalam organisasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.